Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada siang hari ini kami akan membawakan podcast yang bertemakan tentang pendidikan. Saya selaku host, perkenalkan nama saya Nayu Nabila, dan ada narasumber pertama kita yaitu Retna Wulandari, dan narasumber kedua kita yaitu Rika Eri Karisa. Udah tidak? Oke, jadi menurut kakak-kakaknya nih, pendapat kalian tentang pendidikan itu apa sih? Pendidikan itu menurut saya adalah proses memperoleh ilmu, keterampilan, terus nilai-nilai untuk mengembangkan potensi diri, serta mempersiapkan seseorang menghadapi kehidupan. Jadi menurut kakaknya berarti pendidikan itu penting banget ya di hidup kita. Tentu saja. Kalau menurut Kak Eri? Menurut saya pendidikan itu adalah usaha ya yang dimana dilakukan secara sadar dan terencana untuk membantu seseorang itu mengembangkan potensinya, pengetahuannya, keterampilannya, serta akhlak itu agar menjadi pribadi yang bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat tentunya. Udah ya? Oke, jadi selanjutnya nih, saya ingin bertanya kepada kakak-kakaknya ini. Kan pada pendidikan kita di masa sekarang di Indonesia ini sedang dalam situasi yang misalnya nih, di pedesaan dan di kota besar itu kan banyak sekali ya perbandingannya. Di desa-desa terpencil itu tuh kadang-kadang pendidikan itu tidak memadai, mulai dari aksesnya, gurunya itu. Kira-kira apa sih yang membandingkannya menurut kakak-kakaknya ini? Menurut saya itu pendidikan di kota itu jauh berbeda dengan di desa, karena di kota umumnya memiliki fasilitas dan teknologi yang lengkap, sedangkan di desa fasilitasnya sering lebih terbatas. Kalau menurut Kak Rika ini gimana nih? Jadi di sekolah kota itu biasanya memiliki lebih banyak guru ya, serta pilihan mata pelajaran. Sedangkan di desa itu jumlah gurunya dan pilihan mata pelajarannya itu cenderung lebih sedikit gitu menurut saya. Benar sekali, seperti yang kakak-kakak katakan tadi ya, itu adalah perbandingannya mengapa dari pedesaan yang terpencil dan kota besar itu tuh pendidikan itu sangat berbeda jauh. Jadi menurut kakak-kakaknya nih, solusi apa yang baik dan tepat gitu yang bisa diberikan agar tidak terlalu berbeda pendidikan kita yang di desa terpencil dan yang di kota? Menurut saya meningkatkan fasilitas di desa itu dengan cara seperti penyediaan internet, terus perpustakaan, laboratorium, dan sarana belajar yang memadai. Oke, berarti memasukkan internet. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak bisa memakai internet? Oke, bagaimana nih menurut kakak solusinya? Menurut saya itu enggak ya Kak, karena rata-rata walaupun di desa terpencil itu internet sudah masuk di sana, hanya saja anak-anaknya tidak tahu cara menggunakannya. Menurut saya anak-anak tersebut bisa belajar terlebih dahulu. Jadi menurut kakaknya tuh anak-anak itu belajar bisa melalui orang tuanya gitu ya Kak, seperti orang tuanya mengajari anaknya untuk belajar internet, atau mungkin dari lingkungan sekolah. Ya, bisa dari gurunya, bisa dari orang terdekat mungkin. Oke, betul. Oke, jadi kakak-kakaknya ini kan sekarang lagi kuliah di pendidikan nih. Iya. Berarti insya Allahnya ya kedepannya akan menjadi pendidik atau biasa disebut kita dengan guru ya. Oke, saya ingin bertanya nih, bagaimana misalnya ya di saat kakak-kakaknya nanti mengajar, ada salah satu siswa kakaknya yang mengalami perundungan. Perundungan itu kan dampaknya itu seperti anak itu jadi takut, dia takut untuk maju berbicara ke depan, dia lebih suka menyendiri, dan itu kan berbahaya, bisa dikatakan berbahaya untuk diri dia sendiri. Jadi menurut kakaknya nih, jika terjadi di salah satu siswa kakaknya nanti, apa yang akan kakak lakukan? Menurut saya ya Kak, jika saya itu sebagai pendidik
saya akan memberi dukungan, terus apresiasi, serta semangat kepada anak itu, dan saya akan menyelesaikan masalah ini dengan anak yang melakukan perundungan itu agar tidak mengulangi kejadian yang sama seperti ini. Oke, jadi gimana nih pendapat kakak-kakaknya tentang podcast kita hari ini? Apakah menyenangkan, seru atau gimana? Tentu saja menyenangkan. Seru dan menarik pastinya. Oke, rekan-rekan, kawan-kawan kita sekalian, sekian podcast kami pada hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.